Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Gatal sama cowok. Di sisi lain, Syahla sedang berada di dalam apartemen sambil menonton sinetron di televisi. Saat notifikasi handphonenya berbunyi. Tanpa mengalihkan pandangan dari adegan romantis di layar besar itu, tangannya menggapai-gapai sofa di mana handphone ia letakkan. Saat sudah dapat, ia membuka notifikasi Instagram dan matanya langsung terbelalak. Kamu pasti sudah bilang pada suamimu, terima kasih berkat kamu dia memaafkanku. Kata-kata itu dilengkapi dengan foto selfie Dasya dengan Ustadz Amar. Sepertinya foto itu diambil saat mereka sedang berangkat menuju kampus. Oh, jadi berangkatnya barengan. Syahla serta-merta menghempaskan pada pipi itu ke atas sofa dengan kasar. Kayak gitu bilangnya gak ada apa-apa. Sedang kesal-kesalnya, Syahla tiba-tiba dikejutkan dengan suara ngeongan Marlah yang sangat keras. Langsung saja Syahla melonjak dari duduknya dan menghampiri Marlah yang berada di dalam kamarnya. Astagfirullah, Syahla kaget bukan main karena kasurnya sudah dipenuhi muntahan kucing. Kamu kenapa nak? Syahla langsung menggendong Marlah yang terlihat lesu. Merasa khawatir, Syahla bergegas keluar dari apartemen sambil menggendong Marlah. Dengan agak tergesa-gesa, ia menggedor-gedor pintu apartemen Gian. Assalamualaikum. Gian, tolong buka pintunya. Beberapa saat kemudian pintu apartemen terbuka. Gian muncul dengan kaos oblong dan celana selutut. Ia mengernyitkan dahi melihat Syahla datang dengan wajah panik. Kenapa? Ada apa? Marlah muntah-muntah, tolong kamu periksa. Gian langsung mengalihkan pandangannya pada kucing putih yang berada dalam gendongan Syahla. Segera saja diraihnya kucing itu dan masuk ke dalam apartemen. Yuk, masuk dulu. Tanpa berpikir panjang, Syahla segera masuk mengikuti Gian. Di dalam apartemen, Gian langsung memeriksa keadaan Marlah. Raut wajah Gian yang terlihat serius membuat Syahla semakin cemas. Gak ada apa-apa kan? Gian tersenyum lebar. Gak ada apa-apa kok, Marlah kayaknya memuntahkan hairball, yaitu bulu-bulu kucing yang masuk ke dalam perutnya. Itu bisa sering terjadi untuk kucing yang memang berbulu lebat. Cara mengatasinya cukup dengan rajin menyisir bulunya sesering mungkin. Alhamdulillah, Syahla menghela nafas lega. Jadi nggak perlu diberi obat apapun kan? Gak perlu kok, cuma kalau dia muntah lebih sering lagi harus cepat-cepat diperiksa ke dokter. Oke, siap Pak Dokter. Syahla menganggukkan kepala mengerti. Gian terkekeh, tapi kemudian tawanya memudar karena ia baru menyadari kalau saat ini mereka hanya berdua saja di dalam apartemen. Kamu mau minum dulu? Tawar Gian kemudian. Hah? Syahla merasa bingung, tapi kemudian ia terbelalak setelah menyadari kalau saat ini dirinya sedang berada di apartemen laki-laki seorang diri. Ya ampun, aku gak sadar sudah masuk rumah kamu karena saking cemasnya. Aku minta maaf, tapi kayaknya aku harus menolak tawaran minum kamu. Lain kali aku traktir saja sebagai ucapan terima kasih ya. Syahla lantas bergegas keluar dari apartemen itu sambil menggendong Marlah. Sementara Gian hanya mampu melihat kepergian gadis itu sambil mematung. Saat akhirnya berhasil keluar dari apartemen Gian, Syahla memukul dahinya sendiri karena merasa sangat bodoh. Dalam keadaan segenting apapun, seharusnya Syahla mengetahui bahwa seorang wanita tidak boleh masuk begitu saja ke rumah laki yang bukan muhrim.
Apalagi dirinya sudah berstatus sebagai istri orang. Memang ada Marla sih, tapi kan, Marla bukan manusia. Baru saja hendak melangkahkan kaki kembali ke apartemennya sendiri, Syahla dikejutkan dengan kemunculan Anggika yang langsung menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Lo ngapain malam ke rumah Gian sendirian? Anggika mulai menginterogasi. Syahla langsung meraih tangan Anggika dan cepat menuntunnya agar menjauh dari situ. Aku nggak ngapain, demi Allah. Aku cuma meriksain Marla karena dia abis muntah. Terus apa? Ya udah, abis periksa aku keluar. Anggika masih menatap Syahla dengan curiga sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Lo udah bilang sama Gian kalau lo udah nikah? Syahla mengerjapkan matanya sebentar, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Gian gak pernah nanya. Terus, lo bakal biarin kejadian Kak Rama terulang lagi karena kebodohan lo? Syahla membelalakkan mata. Kebodohan aku? Iya, kebodohan lo yang udah bikin cowok salah paham dan bikin mereka mengharap lebih. Anggika menelengkan kepalanya. Apa lo emang seneng kejar cowok begitu? Astagfirullah, kok kamu ngomong begitu sih, Nggi? Terus gue harus ngomong gimana coba? Lah, sebagai sahabat, gue tuh punya kewajiban buat mengingatkan kalau lo ada salah. Dan sekarang gue bilang dengan jujur dan gamblang, kalau yang lo lakuin sekarang tuh salah besar. Oke, aku memang salah karena masuk gitu aja ke rumah Gian. Tapi, aku kan gak sengaja melakukannya, Nggi. Aku ngelakuin itu karena khawatir sama Marla. Syahla mencoba membela diri. Yah, itu memang benar. Lo punya alasan, dan Pak Amar di sana juga punya alasan. Jadi, kalau semisal Pak Amar di sana ada bareng cewek, lo nggak boleh marah, karena di sini juga lo gatel sama cowok. Nggi, nada suara Syahla sedikit meninggi mendengar ucapan Anggika. Omongan kamu udah keterlaluan. Nggak masalah kan? Karena yang gue omongin sekarang itu fakta. Syahla membungkam mulutnya, matanya sudah berkaca, kaca menahan tangis. Dia belum pernah dikatai seperti itu di depan mukanya oleh orang terdekatnya sendiri. Terlebih lagi ini Anggika, sahabatnya selama kuliah di Jakarta. Gue ngomong begini, supaya lo bisa introspeksi diri. Gue nggak masalah kalau lo mau marah sama gue. Tapi, yang paling penting, omongan gue bisa bikin lo berubah. Setelah berkata seperti itu, Anggika langsung pergi menuju apartemen. Meninggalkan Syahla yang sedang berusaha mati-matian menahan air matanya agar tidak jatuh. Syahla duduk termenung di dalam kamarnya dalam waktu yang lama. Air matanya serasa sudah terkuras habis karena menangis terus-menerus. Syahla merasa sakit hati dengan ucapan Anggika kepadanya. Meski begitu, perlahan pikiran Syahla sedikit terbuka.
Omongan Anggika membuatnya mau tidak mau mulai memikirkan kesalahannya. Setelah ia pikir, sepertinya perkataan Anggika ada benarnya juga. Dulu, masalahnya dengan Kak Rama dan Kak En juga berawal dari Kak Rama yang mulai tertarik kepadanya. Sebenarnya Syahla sendiri merasa tidak pernah melakukan tindakan yang dapat memicu hal tersebut, tapi memangnya dia bisa mengatur perasaan orang lain. Bahkan masalah perasaan itu sampai membuat dirinya dan suami terkena fitnah besar. Sepertinya memang salahku, Syahla menundukkan kepalanya. Apa tanpa sadar aku sudah mempermainkan perasaan orang? Ia kemudian membuka handphone dan kembali melihat foto yang dikirimkan Dasa kepadanya. Melihat mereka foto bareng saja aku sudah kepanasan. Apalagi kalau Mas Amar tahu aku masuk apartemen berduaan saja dengan Gian. Kalau Mas Amar yang melakukan itu, aku pasti marah besar. Syahla menggigit bibir, ia kemudian menghapus air matanya dan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Aku harus selesaikan secepatnya supaya nggak ada yang salah paham, ucapnya sembari keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Syahla melangkahkan kaki menuju kamar Anggika yang tertutup rapat. Meski masih merasa sakit hati dengan ucapan sang sahabat, ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu itu. Sebenarnya, dia juga sangat berterima kasih pada Anggika karena sudah berani mengatakan kesalahannya secara langsung. Syahla mengetuk pintu 2 kali. Anggika keluar dari kamar dengan raut muka heran. Kenapa, masih mau marah? Syahla menggelengkan kepala kuat-kuat. Aku mau minta tolong sama kamu. Anggika mengernyitkan dahi. Untuk temani aku besok buat traktir Gian ke restoran. Jangan dijawab dulu, biar aku jelasin. Syahla buru menjelaskan saat melihat Anggika sudah bersiap membuka mulutnya untuk memprotes. Aku terlanjur buat janji sama Gian untuk traktir dia sebagai ucapan terima kasih karena sudah meriksa Marla. Aku nggak mungkin melupakan janji itu begitu saja. Tapi, seperti kata kamu, aku nggak mau membuat kesalahpahaman yang serupa seperti Kak Rama dulu. Jadi, aku mau minta kamu buat temani kami supaya tidak berdua saja. Oke, Anggika menganggukkan kepalanya. Dengan syarat lo harus ngaku di depan dia kalau lo udah nikah. Itu memang sudah rencana aku kok, Syahla menggigit bibir. Aku akan bicara soal ini sama dia besok. Anggika menghela napas panjang mendengar penuturan Syahla. Tanpa disangka, gadis itu malah memeluk Syahla dengan erat. Maafin gue ya, bisik Anggika. Omongan gue emang udah keterlaluan banget sama lo. Tapi lo harus tahu kalau yang gue lakuin itu demi kebaikan lo. Aku ngerti kok, Syahla menepuk punggung Anggika. Aku malah bersyukur karena dipertemukan dengan sahabat sebaik kamu. Jarang loh ada orang yang mau langsung menegur sahabatnya ketika ada salah. Anggika menguraikan pelukan mereka dan menatap Syahla sambil tersenyum.
Gue bener berharap hubungan lo sama Pak Amar baik aja. Karena gue tahu kalian berdua itu sangat saling mencintai. Gue nggak mau ada satu orang pun yang akan menghancurkan kehidupan rumah tangga kalian berdua. Syahla tersenyum. Aku akan berusaha untuk menjaganya, Nggi. Bagus, ini baru Syahla, sahabat gue yang paling keren. Syahla tertawa. Kamu sahabat terbaikku, Nggi. Sorry, udah nunggu lama ya. Gian menghampiri Syahla dan Anggika yang sudah duduk duluan di meja restoran. Meskipun datang dengan terburu-buru, kemeja Gian terlihat sangat rapi. Rambutnya juga seperti baru dicukur dan diberi minyak rambut. Para wanita yang berada di dalam restoran itu pun sesekali melirik ke arah Gian. Belum kok, Syahla tersenyum ramah. Kita baru aja mau pesen. Kamu mau pesen apa? Samain aja deh. Gian membenarkan posisi duduknya. By the way, ini ada acara apa? Loh, kamu lupa? Kan aku udah janji sama kamu buat traktir makan sebagai ucapan terima kasih karena udah meriksa Marla. Syahla mengerutkan keningnya. Astaga, kenapa sampai traktir segala sih? Meriksa doang gak bikin aku rugi kok. Gian menepuk dahinya sendiri. Biarin aja kalian. Toh Syahla memang gak suka berhutang budi sama orang lain. Anggika menjawab sambil tersenyum. Lo baru pulang dari klinik nih? Iya, angguk Gian. Kebetulan tadi banyak banget pasien yang datang. Jadi sorry banget nih jadi sedikit telat. It's okay, tapi baju sama rambut lo masih kelihatan rapi deh. Lo orangnya memang menjaga kerapian banget ya. Gian hanya mampu tersenyum canggung mendengar pertanyaan Anggika. Yah, tentu saja dia tidak mau ketahuan kalau dirinya memang sengaja pulang dulu ke apartemen untuk berganti baju setelah mendapatkan undangan makan dari Syahla. Mana mungkin dia menemui orang yang dia sukai dengan baju penuh keringat kan? Untungnya kemarin dia sempat cukur rambut, jadi kali ini ia hanya tinggal mengoleskan sedikit minyak rambut untuk merapikan penampilannya. Ups, Syahla tak sengaja menjatuhkan tasnya, membuat barangnya berhamburan keluar dan berserakan di lantai restoran. Segera saja gadis itu berjongkok untuk memungut barang bawaannya yang jatuh, dan Gian berinisiatif membantu gadis itu. Gian tersenyum sumringah kala jemari mereka hampir bersentuhan. Tapi, ia tercekat sejenak saat menyadari jari manis Syahla terpasang sebuah cincin emas. Makasih, ucap Syahla saat barangnya sudah berhasil diambil semuanya. Gian hanya tersenyum kecil sambil terus menatap jari manis Syahla yang dilingkari cincin. Cantik kan? Celetuk Anggika yang membuat Gian seketika tergagap dan langsung mengalihkan pandangan pada Anggika. Anggika menunjuk cincin yang dipakai Syahla dengan telunjuknya. Cincinnya loh. Oh, Gian meringis.
Itu cincin apa ya? Oh, ini cincin pernikahan aku. Bagus kan? Bersambung.